Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Al-ayah. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan, dicurahkan kepada manusia paling agung, manusia paling sempurna, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya yang mulia, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in insyaallah, dan mudah-mudahan salawatnya sampai pula kepada kita yang hadir di masjid ini. Hadirin rahimakumullah, bahwa kematian adalah sesuatu yang sangat pasti, ya. Jadi tidak bisa diragukan lagi. Oleh sebab itulah bagaimana kita mempersiapkan diri untuk bekal di alam yang langgeng nanti, yaitu akhirat. Ya. Oleh sebab itulah dunia yang fana ini tidak akan lama lagi kita tinggalkan. Ya. Maka ungkapan bijak selalu saya ulang-ulang, kulit kita semakin hari semakin tua, mari kita ikuti dengan akhlak dan amal kita semakin mulia. Bukan tua-tua keladi makin tua makin jadi. Ya, tapi tua-tua keladi makin tua makin menjadi akhlaknya, amalnya, perbuatannya. Kemudian kita biasakan bertutur kata yang selalu positif. Ya. Saya kalau ada mahasiswa rapi ini yang badannya gemuk gitunya, saya doakan ini. Berapa berat badannya? 108 kilo, Pak. Alhamdulillah. Semakin berat badannya, semakin banyak amal solehnya. Nah, gitu ya. Semakin enteng badannya, semakin sedikit dosa-dosanya. Ya, amin. Ya. Ini Bapak yang wajahnya yang dari partai merah ini, berat badannya, saya doakan semakin banyak amal solehnya. Ya, wajahnya kasman, kasep dan manis. Kita doakan menjadi ahli dugem, ya. Nah, dunia gemar mengaji dan harus ikut anggota LGBT, ya. Laki-laki gagah banyak tilawah. Nah, namanya LGBT, sanes LGBT tapi LGBT, ya. Alhamdulillah. Ibu-ibunya macan, ya, manis dan cuantik. Alhamdulillah. Ini wajah-wajah surga semua, ya. Dan sebab itulah mari kita sapa, mari kita kutuk anak-anak kita dengan kutukan, kamu anak ayah, anak bapak, pasti soleh, pasti pinter, pasti kaya raya, pasti masuk surga. Gak apa-apa. Sepertinya kalimat itu kalimat lebay, preat gitu kan. Tapi gak apa-apa. Karena itu kalimat positif semua. Kata Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Jika kita berdoa, ya Allah masukkanlah aku ke dalam surga, berarti maksimalkan ikhtiarnya, tinggalkan maksiat, insya Allah kita akan menjadi penghuni surga.
Cuman pertanyaannya adalah bagaimana kita memantaskan diri. Ya, memantaskan diri. Hari ini kita sudah berada di penghujung akhir zaman. Ya. Dua manusia iblis yang muncul ke permukaan hari ini, misalkan si Donald Trump itu kan, si Netanyahu itu ya. Itu sudah mutlak iblisnya. Kenapa? Saudara kita Muslim Palestina sedang sholat subuh, dia bantai. Sedang sholat Jumat, dia bantai. Anak-anak yang tidak berdosa, dia bantai. Rumah sakit dihancurkan. Anak-anak, orang-orang tua dibunuh oleh dia gitu kan. Lantas di mana hati nuraninya? Maka sudah jelas digambarkan dalam Al-Quran, ulaika kal an'am balhum adhal ulaika humul ghafilun. Mereka bagaikan binatang ternak, ulaika kal an'am balhum adhal, bahkan lebih parah daripada gogok sekalipun, daripada anjing sekalipun. Ulaika humul ghafilun, itulah orang-orang yang ghafil, orang-orang yang lalai. Kenapa demikian? Karena sudah qalbun mayyitun, hatinya sudah mati. Tidak pernah punya perasaan, aduh bagaimana ya kalau yang dibantai itu adalah orang tua saya, adik saya, istri saya, anak saya, tetangga saya, guru saya dan sebagainya. Tidak ada. Ya. Oleh sebab itulah hari ini mari kita hindarkan pertengkaran di antara kita. Mohon maaf kalau saya sebutkan. Tidak harus lagi kita berdebat masalah kunut, masalah marhabaan, ya, masalah tahlilan. Ya. Kenapa? Karena itu sengaja diciptakan untuk bagaimana kita bentrok. Ya. Maka alhamdulillah, saya dibesarkan di NU, tapi tidak menjadikan NU sebagai akidah. Kenapa demikian? Bahwa hanya dialah yang paling benar. Muhammadiyah saudara kita, Persis Muhammadiyah saudara kita, Hizbut Tahrir saudara kita, EPI saudara kita, siapa lagi? Jamaah Tabligh saudara kita. Ya. 4 bulan yang lalu, waktu saya beres mengisi pengajian di Masjid Al-Jabar, datang rombongan beres ceramah itu teh. Dari mana? Ini kami ingin berfoto Pak Kiai, kata dia. Oh, saya belum jadi Kiai, kata saya. Masih jadi ustad-ustad nggak apa-apa. Ternyata beliau mantan gembong, dengarkan ini, mantan gembong judi seprovinsi Bali. Penghasilannya 8 miliar Pak per bulan. Kemudian dia insaf dan kawan-kawannya masuk Islam. Dari mana bisa-bisa? Alhamdulillah. Berkat Ustadz ini katanya ini. Dari Hizbut dari Jamaah Tabligh. Yang sering orang mencibirnya aliran Islam celana cingkrang dan jenggot panjang itu kan. Ini luar biasa. Alhamdulillah. Kalau kami dulu jadi bandar judi, kami store ke Kapolda sekian, ke Polres sekian, ini sekian. Oh ternyata bagi-bagi. Alhamdulillah. Insyaallah pakai nanti saya undang ya, bisa ngaji di Bali kata dia. Ini alhamdulillah. Maka kata saya tidak ada apa-apanya gitu kan dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang mampu, yang sudah berhasil dakwahnya itu menyadarkan gembong judi seprovinsi Bali gegedugel dia. Alhamdulillah kita rangkul-rangkulan sebagainya. Kenapa? Berarti ada yang lebih hebat daripada uang adalah iman. Ya. Oleh sebab itu, apa yang melandasi dia masuk Islam? Walaupun dia kaya raya, tapi dia disiksa dengan tidak bisa tidur satu malam, setiap malam itu. Kalaupun bisa tidur, pasti dengan minum narkoba. Minum alkohol dulu. Minum obat tidur. Ketika lihat gembel jalanan, yang pakaiannya compang-camping, kerek gitu kan. Nikmat amat kata dia, aku ingin seperti dia deh, bisa tidur. Ya. Oleh sebab itulah hari ini yang masih menjadi pemuja harta dan pemuja jabatan, bersadarlah diri. Ya, bahwa jabatan dan kekayaan
bukan segala-galanya. Maka mindset kita adalah harta dan jabatan. Harta adalah hak pakai, jabatan adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena dua yang mengakibatkan manusia tidak bahagia. Satu, rasa memiliki, ya, memiliki jabatan, memiliki harta ini, memiliki itu sebagainya. Padahal semua itu adalah hak pakai saja. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari nanti tidak ada manfaatnya harta yang disimpankan di deposito bank. Wala banun, dan anak-anak yang kaya dengan gelar-gelar akademis. Profesor lah, doktor lah, MBA lah, MS dan sebagainya. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali seseorang yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa iman yang luar biasa dan amal soleh yang banyak. Maka Ibnu Athaillah berwasiat kepada kita. Ini kalimat demikian indah. Jika orang tua berhadapan dengan anak yang lebih muda, katakan dalam hati, anak muda ini lebih sedikit dosanya dibandingkan dengan aku yang banyak umurnya. Begitu pula ketika anak muda berhadapan dengan orang yang lebih tua, katakan dalam hati, orang tua ini lebih banyak amal solehnya dibandingkan dengan aku yang masih sedikit umurnya. Jadi tidak ada aku dan kau. Kau miskin, aku kaya. Kau rakyat, gue pejabat. Maneh hideung, aing mah kasep. Wah, nggak ada. Betapa indahnya kalimat itu. Lihat orang tua, aduh orang tua lebih banyak amal solehnya. Seperti tadi yang saya contohkan. Lihat saudara kita yang yang berat badannya banyak daripada kita, berarti lebih banyak amal solehnya. Lihat yang rada kurus sedikit, yang putih langit itu kurus dan langsing, katakan bahwa beliau adalah lebih enteng dosa-dosa dibandingkan dengan saya yang besar perutnya. Betapa indahnya ajaran ajaran Islam yang diberikan kepada kita semua. Oleh sebab itu, maka semua kita pasti akan berakhir. Harimau mati meninggalkan belang, insya Allah kita semua harus mati meninggalkan kebajikan. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa ahrizni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, kumpulkan kami semua bersama orang-orang yang baik. Wa ahrizni mukhraja sidqin, dan wafatkanlah kami dari kelompok orang-orang yang baik. Jadi kalau kita belum bisa berbuat baik, kuncinya adalah bagaimana kita bergaul dengan orang-orang baik agar kita ketularan baiknya. Ya. Maka Al-Quran menyebut asyariku wasyariqat az-zaniyatu waz-zani. Koruptor laki-laki tidak akan bergaul kecuali dengan koruptor perempuan. Penjinah perempuan tidak akan bergaul kecuali dengan pejinah laki-laki. Kata Ustaz Fuad menjelaskan kenapa asyariq wa syariqat. Al-Quran menyebut bahwa yang banyak korupsi di antara manusia itu kebanyakan adalah laki-laki. Kemudian diikuti dengan koruptor perempuan. Begitu juga yang pertama mengajak zina adalah bukan laki-laki, melainkan perempuan. Kemudian diikuti dengan laki-laki bezina. Ini adalah ayat-ayat qat'iyyu dilalah, ayat-ayat yang tidak bisa terbantahkan. Begitulah dalam Al-Quran. Ya. Oleh sebab itulah, laula murabbi ma'araftu rabbi. Andai tidak ada jasa-jasa guruku, mustahil aku mengenal siapa Tuhanku. Ya. Nah, sebab itulah Islam membolehkan kita iri pada dua hal. Di luar itu kita dilarang oleh agama. Satu, melihat orang pintar dengan kepintarannya dia mengamalkan ilmunya siang dan malam. Seperti tadi Bapak sekalian baca Quran. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Ya Allah, anugerahkan rizki kepadaku. Rizki apa?
rizki bisa membaca Al-Quran siang dan malam. Ya, yang kedua melihat orang kaya. Dengan kekayaannya dia mendermakan hartanya siang dan malam. Kita boleh iri pada kepada dua makhluk itu. Satu, melihat orang pintar dengan kepintaran ilmunya dia mengamalkan ilmunya siang dan malam. Melihat orang kaya dengan kekayaannya dia mendermakan ilmunya siang dan malam. Di luar itu kita tidak boleh iri. Ya, tidak boleh iri. Misalkan kita melihat bagaimana pendiri Masjid Jogokarian, Ustadz Muhammad Zazir. Jogokarian itu masjidnya dibandingkan dengan Masjid Al-Arab ini megah masjid ini, Pak. Ya. Dia 15 tahun yang lalu menggagas pendiri masjid Masjid Jogokarian itu, di mana kas masjidnya selalu kosong, bahkan ada tetangga masjid yang sampai 48 juta hutangnya ke rumah sakit habis karena dioperasi tadi itu dibebaskan oleh masjid. Bahkan sekarang sudah punya hotel segala macam. Maka kata beliau mengatakan, kenapa mesti ada menara? Karena menara satu untuk azan, yang kedua tujuannya untuk menengok. Barangkali ada sekitar Masjid Haram dan Masjid Nabawi, ada orang-orang miskin yang tidak ngebul dapurnya. Kenapa? Karena tidak punya gandrum, tidak punya beras. Ya, maka apabila ada tetangga masjid sampai tidak makan, anaknya sampai tidak jajan, kalau perlu ampli masjid kita jual. Apa yang terjadi? Infak Masjid Jogokarian sudah mencapai 4,5 juta, 4,5 miliar per bulan, Pak. Tetangga masjid, anaknya tidak punya UKT dibayarkan oleh masjid. Yang terlilit Bang Emok dibebaskan oleh masjid. Yang korban perceraian dibantu oleh masjid, yang korban PHK dibantu oleh masjid. Maka masjid adalah sebagai pusat solusi umat. Jadi sahur saha membicarakan ekonomi di masjid tidak boleh. Jual beli di masjidnya yang tidak boleh itu. Tapi bagaimana menyelesaikan permasalahan umat itu diselesaikan di masjid. Karena Nabi kita yang mulia, satu sebagai tokoh agama, dan Nabi juga sebagai tokoh negara. Ya Nabi mah ya ulama, ya umaro. Jadi bagaimana Nabi menyelesaikan strategi perang untuk mengalahkan orang-orang kafir itu dimusyawarahkan di masjid. Bagaimana Nabi memusyawarahkan bagaimana menuntaskan kemiskinan itu dibicarakan di masjid dengan para sahabat. Nabi sebagai tokoh agama, Nabi sebagai tokoh negara. Ya ulamanya, ya umaronya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa bulan yang lalu beliau meninggal dunia. Apa yang mengakibatkan saya iri? Beliau diantar lebih dari 60.000 jamaah menghantarkan jenazahnya untuk di peristirahatan terakhirnya. Terus saya bercermin pada diri saya, kira-kira kalau saya mati, berapa orang tetangga yang akan menghantarkan jenazah saya, murid saya, berapa orang kita yang akan hadir? Iri kan kita. 60.000 jamaah. Dia bukan bupati, bukan anggota DPR RI, bukan kabinet Menteri Prabowo, bukan presiden, bukan perdana menteri. Hanya ustadz biasa. Walaupun ustadz biasa karena amalnya luar biasa, orang berbondong-bondong ingin menghantarkan jenazahnya. Kenapa? Karena ribuan, puluhan orang telah diberikan manfaat yang sangat luar biasa oleh beliau. Itulah indikator dari Allah telah wafatkan dalam keadaan wafat husnul khotimah. Bagaimana tokoh Iran yang dibunuh oleh Yahudi kemarin itu. Sampai-sampai ulama
Iran itu sampai akhir hayatnya ternyata rumahnya pun masih ngontrak. Sayyidul qaum khadihumuhum. Pemimpin suatu negara adalah sebagai pembantunya, sebagai pembantu rakyatnya. Apa yang terjadi? Harga pertalite aja dari kawan saya yang berada di Iran itu tidak kurang dari 500 perak Pak pertalite itu. Kita bayar PDM 250.000, di sana paling PDAM 27.000 perak kalau dirupiahkan itu. Bahkan tidak sedikit ada pertalite dan bensin yang gratis di sana. Kenapa? Karena pemimpinnya adalah pemimpin yang mendahulukan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadinya. Padahal kita punya tagline keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka ustadz-ustadz di Jogokarian, jika ada ustadz yang masih lembek, lihat pemimpin yang zalim dia masih diam aja gitu kan. Ulama itu, enggak, kamu tidak pantas memberikan khutbah, memberikan pengajian di Masjid Jogokarian. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kenyataannya di kita adalah, ternyata di kita adalah surga bagi sarang para koruptor hari ini. Bagaimana tidak bersedih, Pak? Ada anak yang meminta uang hanya 10.000 untuk membeli buku. Kemudian orang tuanya tidak mampu, kemudian dia bunuh diri. Beberapa bulan yang lalu terjadi di Kabupaten Bandung hari ini, di Banjaran itu. Ada seorang ibu membunuh anaknya. Setelah itu pun dia bunuh diri di kamar tidurnya itu. Dalam wasiatnya apa? Sanes mama tidak sayang dedek, tapi mama tidak kuat hutang di mana-mana. Bapak kamu pencantun tidak bertanggung jawab. Lebih baik dedek dan mama mati saja. Walaupun agama tidak pernah membiarkan kan itu. Wala tayasu mir rauhillah innahu la yayasu illal qaumul kafirun. Saya WA bedasnya itu. Bedas ka mana wae anjeun ente. Dan saya juga dekat dengan Dadang Supriyana itu. Cuman bedanya setelah jadi bupati, berbedanya 180 derajat Pak Rapi itu. Ya. Kenapa? Suka dipanggil saya sebagai doanya dulu itu waktu jadi anggota dewan. Tapi mungkin tagline, aku yang dulu bukanku yang sekarang. Dulu aing biasa, aing jadi bupati. Maafnya Kakang DS Hampura, mangga. Kemana saja bedas. Sampai ada rakyatnya bunuh diri gara-gara tidak punya sandang dan pangan kemana? Pak aina tazabun. Maka jangan bangga dengan gelar-gelar jabatan. Pemimpin itu tadi akan dipinta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak ngeri? Kemiskinan di merajalela di mana? Begal anak-anak yang baru kencur sekarang sudah jadi begal. Karena apa? Karena dorongan tadi itu. Karena dorongan pergaulan, karena dorongan ekonomi dan sebagainya. Ini bukan urusan pemimpin saja, tapi bagaimana kita mesti dijadikan sebagai solusi untuk kita semua. Ya, gitu. Yang kedua, saya ingin memberikan ini ijazah ya dari seorang guru ya. Ada yang namanya sholat duha. Ya, silakan yang mau mengamalkan mangainya duha. Duha yang khusus ini, duhanya 2 rakaat Ibu, 4 rakaat. Yang pertama, kalau mau praktekan, rakaat pertama surat As-Sam. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Rakaat kedua bacanya surat Ad-Duha. Kemudian masuk, beres, 2 rakaat lagi kan jadi 4 rakaat. Rakaat pertama yang diajarkan oleh guru yang luar biasa ini adalah surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar 7 kali. Rakaat yang kedua 7 kali juga. Ya. Minimal ini ijazahnya harus dibeli 41 hari. Dan selanjutnya adalah istiqomah.
Karena istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah lebih hebat daripada 1000 karomah. Kemudian diakhiri dengan ya Wahhab, ya Fatah, ya Rozak 100 kali. Kemudian doa salat duha. Allahumma inna duha'uka wal baha-baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata qudratuka Allahumma kana rizqi dan sebagainya. Ini ya, itu yang mengamalkan ijazah ini itu sampai ada yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 100 miliar. Pak Ustadz, mana mungkin, dari mana uangnya? Ya itulah. Ya, kekerdilan otak kita masih meragukan Allah Subhanahu wa taala. 100 miliar di hadapan Allah Subhanahu wa taala lebih enteng daripada sayap nyamuk sekalipun. Padahal kita tahu air Zam-Zam diambil setiap hari dan diminum oleh seluruh makhluk seluruh dunia yang datang ke Mekah. Sudah lebih dari 3.000 tahun. Pernah kita mendengar, aduh kasihan jamaah Kabupaten Bandung untuk haji 2026 tidak kebagian air Zam-Zam karena air Zam-Zamnya sudah kering, sudah habis. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, andai air Zam-Zam ditumpahkan, andai aku ciptakan 7 dunia baru, kemudian air Zam-Zam itu ditumpahkan untuk memenuhi 7 dunia baru itu, maka demi Allah, demi kekuasaanku yang sangat luar biasa, air Zam-Zam tidak akan habis walaupun dipenuhi, ditumpahkan kepada 7 dunia baru itu. Maka dalam surat Al-Isra ayat 109, Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Andai air laut dijadikan sebagai tintanya untuk menuliskan kalimat-kalimat Rabbuku, maka air laut bakal kering sebelum habis dituliskan kalimat-kalimat Tuhanku, walaupun aku datangkan air laut yang sama banyaknya. Ada juga ijazah yang agak berat ini, mau diamalkan, silahkan, mau coba. Ini saya silaturahim ke RDAY, rumah doa anak yatim yang ramai di YouTube itu. Itu mah cukup berat Pak, ya. Jam 00 kita bangun, senyumnya 42 kali, alhamdulillah. Senyum lagi, alhamdulillah. Senyum lagi, alhamdulillah. Mandi, sholat taubatnya 8 rakaat, kemudian baca Qur'annya para 12 juz. 12 juz. Saya amalkan ilmu ini juga. Jadi alhamdulillah baru 26 malam itu mengamalkan doa ini. Saya punya mobil cicilan masih 2 tahun, datang ke mertua. Eta mobil kali kan cicilan kali entah dikasih. Dipasian ke bapak mobil cash 182 juta tunai Pak. Ceurik gagawokan abdi didinya keneh. Ya Allah, betapa hebatnya, betapa dahsyatnya ya. Hoyong bapak ngadu mobil cicilan, dipasihan mobil anu cash seharga sekian ratus juta, bari BPKB dicanak harita keneh. Ieu sanes ngibul Pak, sanes ngahayal. Kembali lagi betapa luar biasanya, betapa dahsyatnya Islam itu. Betapa Islam dijadikan sebagai sebuah solusi. Loh, bapak-bapak, jangan ngalamun ya. Coba senyum dulu bapak. Coba bareng-bareng. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah
wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ustadz Arifin Ilham bertanya pada istrinya, "Dek, kita sudah berumah tangga selama 25 tahun. Betul, Bang. Selama 25 tahun ini pernahkah Abang ketinggalan sholat berjamaah?" Istri tercinta menjawab, "Tidak pernah, Bang." "Dek, kita sudah rumah tangga selama 25 tahun. Pernahkah Abang ketinggalan sholat tahajud?" "Tidak pernah, Bang." Jamaah Al-Arab, siapa yang tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah 1 tahun, ngacung 1 juta tunai? Siapa yang tidak pernah ketinggalan sholat tahajud selama 6 bulan, ngacung 1 juta tunai? Alhamdulillah. Saya mah Pak Ustaz seumur hidup tidak pernah ketinggalan sholat tahajud dan sholat berjamaah. Alhamdulillah. Lalu bertanya pada dede saya, "Halo, Ustaz Arifin Ilham, bukan Nabi, bukan Rasul, bukan sahabat, bukan tabi'in, tapi imannya luar biasa. Ya. Begitu dilihat jenazahnya dalam keadaan tersenyum. Saking apa? Saking indahnya kematian. Maka umat Islam punya tagline, di sini senang, di sana senang. Di sini senang tinggal di bumi Allah, dan mati pun senang karena berjumpa dengan Allah. Abdi di masjid spesial tukang mandikan jenazah, Pak. Punten, banyak Ustadz, tapi kita memandikan jenazah itu rata-rata lari langkah 1000 lah. Ada jenazah yang baut, Pak. Ada jenazah itu sengit, senyum. Ada jenazah yang berat badannya, dan sebagainya dan sebagainya. Ini simbol bahwa ternyata kematian adalah babak baru menuju ke kebahagiaan yang abadi. Cerita Yahya Waloni yang selalu saya ulang-ulang. Pendeta terbaik dengan gaji 500 juta. Sudah banyak di antara kita yang dimurtadkan oleh dia. Membaca Al-Quran, belajar membaca Al-Quran kepada salah seorang ustadz selama 7 tahun. Untuk menghancurkan Islam dan untuk mengorek-ngorek kelemahan Al-Quran. Tetapi di tahun ke-8 dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Inilah rumus Allah yang berlaku. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membulak-balikan hati manusia, balikanlah hatinya. Penjahat kelas kakap mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan gembongnya orang kafir. Ketika ditanya, apakah Anda masuk Islam? Tidak. Aku tidak masuk Islam, tetapi Islam itulah yang telah merasuki jiwa raga saya. Jadi bapak-bapak sadayana, ibu-ibu dikutuk abdi, mudah-mudahan bapak kerasukan Islam. Seperti Imam Syafi'i mampu menghatamkan Quran 60 kali di bulan Ramadan. Pagi 3, siang 1 juz, malam 1 juz. Siap Bapak? Bapak siap? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah Bapak telah berhasil meninggalkan dunia hitamnya Bapak. Karena rambutnya
bodas lah gitunya. Ulah ngeteuing Pak, serius teuing ulah. Ya. Jadi kudu rilek. Likulli syai'in hakun. Segala sesuatu pasti ada haknya. Ada orang edan-edanan ketika masih muda mencari uang siang dan malam. Begitu masuk usia 45 tahun, uang itu pun habis untuk menebus kesehatannya. Didoping dengan keratinding lah, dengan itulah, dengan bagaimana itu? Tidak boleh. Kenapa? Karena obat-obat itu adalah obat-obat yang cadangan tenaga besok diambil hari ini. Cukup air putih we Pak, tegedah ngangge dupang-dupin itu. Karena itu perusahaan hanya untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya dan untuk menghancurkan pori-pori dalam badan kita itu. Kasihan ada sahabat-sahabat yang setiap waktu muda dia kejar target siang dan malam mencari uang. Setelah puluhan miliar uangnya dikumpulkan, dia habis juga untuk apa? Untuk menebus kesehatan. Kasihan juga, habis lagi uangnya kan gitu. Maka likulli syai'in hakun, segala sesuatu ada haknya. Ada haknya mata untuk kita tidur. Ada haknya badan untuk diistirahatkan. Ada haknya badan untuk bekerja. Sudah diatur semua dalam Islam. Saking luar biasanya, mohon maaf, sampai hubungan suami istri pun diatur dalam Islam. Kalau mau makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabar. Naik mobil, bismillahirrahmanirrahim, inna rabbil ghafurur rahim. Allahumma zanibna dan sebagainya. Kan ada itu doa-doanya. Silahkan cari oleh Bapak di agama lain, ada enggak? Maka kalau masih ada di antara kita yang masih ragu-ragu terhadap Al-Quran, saya punya beberapa pertanyaan. Siapa di antara Bapak yang ketika lahir ingat kapan lahirnya, di mana lahirnya, siapa saja yang hadir, siapa ngacung? Hah? Halo? Ada yang tahu? Kapan Bapak lahir, di mana lahirnya, berapa berat badannya, siapa saja yang di dukun kampung atau di bidan, siapa yang tahu? Yang ingat? Berarti benar. Wallahu ahrazakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Akulah yang mengeluarkan kalian dari rahim seorang ibu, la ta'lamuna syai'a. Pada waktu itu kamu tidak tahu apa-apa. Jadi kalau ada orang yang mengatakan tahu dia lahir, hari kelahirannya tahu, di mana dia, tanggal berapa dia lahir, di mana lahirnya itu pasti 100% mutlak gelona atau jelema. Karena Al-Quran menyebut wallahu ahrazakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Tanyakan pada profesor doktor luar negeri, di manakah bersarangnya ruh dalam diri kita? Coba ngacung, ada enggak yang tahu? Ruh. Halo? Apa yang membuat kita mahal hari ini? Yang membuat kita mahal hari ini ada apa-apa? Ada ruhnya, Pak. Jenazah Prabowo akan dibawa ke Masjid Al-Arab. Nauzubillah min dzalik kan? Jenazahnya kenapa? Kenapa? Sudah tidak ada ruhnya, Pak. Kira-kira siapa yang mengetahui di manakah posisi ruh dalam tubuh? Di dada, di perut, di punggung, ya, di kepala atau di mana ini? Lagi-lagi Allah menjelaskan dalam Al-Quran, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Orang-orang kafir bertanya tentang ruh, katakanlah Muhammad, ruh adalah urusan Tuhanku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalil, dan tidaklah manusia diberi ilmu kecuali hanya sedikit saja dari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Berarti benar Al-Qur'an itu. Karena Al-Quran bukan produk dari Nabi Muhammad, bukan puisi, bukan sastra, bukan syair. Tapi melainkan kumpulan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, lanjutkan Pak. Ya, nah. Saya berpesan kepada Bapak dan Ibu sekalian, kalau memang masih belum paham apa yang disampaikan oleh saya, ya, ini ada komunitas ABRI di Jawa Barat itu. ABRI itu anak buah Rhoma Irama. Ya. Rhoma Irama menciptakan lagu La Ilaha Illallah, menciptakan lagu Takwa, menciptakan lagu Sebujur Bangkai, menciptakan lagu Keramat, menciptakan Pesta Pasti Berakhir, menciptakan Setetes Air Hina, menciptakan lagu Kiamat, menciptakan lagu Yatim Piatu. Jumlah lagunya 1001. Silahkan Bapak, kira-kira lagu mana yang paling cocok untuk Bapak? Ya. Misalkan saya contohkan lagu La Ilaha Illallah. Kalau masih belum paham apa yang disampaikan oleh para mubalik, para ustadz, para guru, coba dengarkan itu. La qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tempat menyembah dan Tuhan tempat meminta. Iya karena butuh, wa iya karena setanya. Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tidak beranak dan tak diperanakan. Lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah. Tiada Tuhan. Kesananya, mengapa Kau tuhankan manusia, mengapa Kau menuhankan benda? Janganlah Kau menduakan dia, janganlah Kau menyekutukannya. Alam dan isinya, semua ciptaannya, tiada satu pun yang menyerupainya. Merinding Pak, saya mengadang itu ya. Dijamin benar. Setelah dilihat, itu ditonton hanya 500.000 orang. Tapi ketika Rhoma Irama menciptakan lagu tentang cinta, berapa penontonnya? 15 juta orang. Apa kesimpulan sementaranya hari ini adalah bahwa orang yang ingin kenal dengan Allah dan orang yang mencintai dunia bedanya 14.500.000. Maka tadi mengatakan bahwa kenapa kau tuhankan manusia, kenapa kau tuhankan benda. Akan lewat pejabat misalkan ke kampung kita, wah jalanan 1 bulannya sudah rapi, dibereskan ini. Ini luar biasanya. Oleh sebab itulah, karena iman adalah sesuatu yang sangat mahal di negeri ini. Dan kejujuran adalah sesuatu yang sangat mahal pula di negeri ini. Iman dan kejujuran adalah sesuatu yang sangat berharga. Saya dengarkan lagu Sebujur Bangkai, Bapak mohon maaf. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta, tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasa dipendam, kan gitu ya. Secepatnya jasa dipendam, karena tak lagi dibutuhkan. Dulu yang semula dipuja, kini bangkai tak bernyawa.
Ya Allah, urang teh bakal jadi bangkai, Pak. Secinta-cintanya istri kita nggak mungkin, Pak. 24 jam dek nongkrongan kuburan kita. Aku, papa, mama teh mencinta kene Kak, ayah. Mama pada di dia selama 24 jam. Insya Allah Pak moal, Pak, moal ayah, Pak. Sing sumpah teh moal ayah, Pak. Moal ayah, apa yang mesti kita banggakan? Saya lagi dengar lagi Pak Rapi itu setetes airina. Jangan mentang-mentang kaya melihat orang tolak pinggang setinggi dada. Itu kesombongan, itu keangkuhan. Kata Roma Irama, bukan pakaianmu tapi pakaian Tuhan yang berhak disembah oleh segenap alam. Ya Allah, ternyata Profesor Asep Muhyiddin neliti tentang lagu-lagu Roma Irama, kesimpulannya lagu itu diilhami dari Al-Quran dan hadis dan hasil sholat istihoroh, Pak. Sanes ngecapruk persiawan nafsu itu teh. Sholat istihoroh lah baru menciptakan lagu, maka gelar Raja Dangdut sampai hari ini belum pernah dikalahkan. Dan itulah kebanggaan aset Jawa Barat karena dia berasal dari Kabupaten Tasikmalaya. Karena Tasikmalaya ada sebuah kerajaan yang sangat luar biasa yang disebut Kerajaan Raja Polah namanya. Ya. Nah, nu Tasik aya teh ya. Aya berarti nu Tasik ulah sambarangan. Ti Tasik teh berarti eta turunan Raja Polah. Nu ti Bandung Barat pasti eta ge turunan raja, nang rajana Raja Mandala. Nu ti kota Bandung juga pasti turunan raja, rajana Raja Wali. Ya, sim kuring ge Pak, ieu teh asal ti Bogor. Di Bogor aya jalan Pajajaran, abdi ge turunan Raja Pajajaran. Kieu-kieu ge turunan raja itu, turunan Raja Pajajaran. Jadi sesama turunan raja jangan saling mendahului. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa bereuni di tanah suci, berkumpulnya di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikan gabus, ikan sepat, ikan lele lebih bagus cepat dan tidak bertele-tele karena pengajian ini berbahaya apabila pengajian dilanjutkan karena bapak-bapak sudah ada yang dahdaro, yudahdiru, dahdiran. Ya, terus ngantuk teh tadi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa barik sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li zalali wa dzikrika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal ilmi wa khairal amali wa khairal sawab wa khairal hayat wa khairal mamat wa sabitni wa saqil mawadini wa haqqil imani wa rfa' darajati wa as'aluka al-ula bidal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. LP Roma Irama, LP Sukaisi, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.